Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Cerita. Kali ini kita akan membahas kisah inspiratif tentang perjuangan seorang ibu. Tanpa banyak spoiler, kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan bunyi alarm. Seorang ibu bangun, langsung mempersiapkan suami dan juga anaknya. Di sini kelihatan ibu digambarkan memiliki banyak tangan, karena memang dalam segala hal, ibu bisa melakukannya secara bersamaan. Menyiapkan pakaian anak, menyiapkan pakaian suami, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menyiapkan semua keperluan, bahkan dari ia bangun sampai anak dan suaminya pergi. Dan terlebih lagi jika ia wanita karir, ia juga bersiap-siap untuk mengantar anaknya ke sekolah, lalu pergi juga ke kantornya untuk bekerja. Meskipun terkadang ia harus berdandan bahkan menyiapkan keperluannya di perjalanan, asalkan keluarganya sampai di tujuan dengan selamat. Walaupun dengan kelelahan, tapi ia tidak pernah telat. Ia sampai dengan tepat waktu dan mengerjakan semua pekerjaannya walaupun letih. Dan begitu juga pekerjaan di kantornya begitu banyak dan menumpuk. Belum lagi jika bos dari si ibu itu suka marah-marah. Jadi ibu di tempat kerjanya harus bekerja dengan giat dan juga cekatan agar tidak sering dimarah oleh bosnya. Tentu saja hal ini pasti membuatnya sangat capek. Dan saat jam pulang, ia pun harus menyiapkan kebutuhan keluarganya. Membeli belanjaan juga. Dan itu harus dilakukan dengan cepat dan buru-buru, agar nanti saat anak dan juga suaminya pulang, makanan sudah ada. Coba bayangkan perjuangan seorang ibu. Dan terkadang ada beberapa ibu yang harus pulang larut malam untuk sampai ke rumah, pulang dari pekerjaannya. Ditambah lagi, tidak ada yang membukakan pintu, padahal belanjaannya sangat banyak. Dan rumah sangat berantakan, betul-betul tidak ada yang membantunya. Bayangkan, jika ibu yang sudah capek, pulang ke rumah, lihat rumah berantakan, namun dengan sabar, membersihkannya kembali. Pernah gak sih berpikir apa yang kita kerjakan di rumah? Kok ibu terus? Tangannya ibu itu kayak sangat banyak. Ditambah lagi jika misalnya ayah pulang mabuk dari pekerjaannya. Bukan hanya mabuk, mungkin saja ayah itu pulang tapi tidak menghiraukan atau tidak membantu ibu, menaruh barangnya seenaknya. Bukannya itu menambah pekerjaan ibu. Belum lagi jika ada adik kecil yang nakal. Coba bayangkan, ibu yang sudah capek di rumah, harus menyiapkan kebutuhan keluarga, pergi ke kantor, dan tidak ada yang peduli juga jika di rumah. Padahal ibu yang membereskan semuanya. Gak bisa dibayangkan sih. Betul-betul tidak ada yang membantunya. Sudah tidak dibantu, malah kita membuatnya tambah banyak masalah dengan membuat kotor semuanya. Sudah pasti dan sudah wajar seorang ibu tuh bakal marah atas apa yang terjadi. Benar-benar merasa gak dihargai. Pernah gak sih berpikir kita tuh selalu merepotkan ibu? Baru saat ibu marah kita tuh kayak menganggap sepele. Padahal ibu marah itu wajar. Dia capek main kita, tapi kita tidak membalasnya. Bahkan ibu membersihkan rumah tanpa suruh kita membantunya, tapi kita tetap saja kotor-kotoran. Wajar kan kalau ibu marah seperti ini? Dan akhirnya anak sama ayahnya itu hanya bisa mencari cara untuk menghindar dari kemarahan ibu. Memang sih, terkadang kita tidak bisa lakukan sebaik ibu. Kita hanya berusaha menghindar karena takut akan dimarahi, yang seharusnya kita membantu. Dan hal itu tentu saja buat ibu bakal semakin marah, karena tidak ada niatan kita untuk membantunya. Padahal ibu mau supaya kita paling tidak peduli sama dia.
Tapi kita hanya berlari dari masalah. Wajar sih, terkadang anak-anak dengan ayahnya, tentu saja yang laki-laki, lebih memilih untuk lari dari masalah dan tidak membantu. Padahal cara menenangkan ibu itu mudah, cukup membantunya dalam melakukan pekerjaannya. Ini kisah inspiratif yang tentu saja memberi banyak sekali pelajaran untuk kita semua. Bagaimana sih sebenarnya cara memperlakukan ibu dengan benar? Ibu tidak perlu kita bicara manis padanya. Tidak perlu kita itu harus selalu tunduk padanya. Tapi ibu mau kita itu selalu membantunya. Wajar kan kalau ibu marah? Ibu hanya ingin kita peduli padanya. Tapi terkadang kita lambat sadar atas apa yang ibu mau sebenarnya. Terkadang juga sih dalam kehidupan rumah tangga. Maaf ya kalau bicara kok ulang-ulang, tapi memang ini sering terjadi di rumah. Kita kurang perhatikan perasaan ibu kita, padahal ia sudah susah payah memberikan terbaik untuk keluarganya. Kita malah sembarangan. Sampai akhirnya kita tersadar walaupun terlambat. Kita sadar dan kita terlambat, tapi ibu bisa memaafkan kita perlahan-lahan. Kita lakukan yang ibu mau, membersihkan rumah ini dan itu. Walaupun kita terlambat sekali untuk sadar, tapi ibu tetap terima, malah senang. Kemauan ibu hanya kita sadar akan ia. Kita memperhatikannya, hanya itu. Tapi kita terkadang tidak sadar dengan semua hal itu. Ibu yang manis bisa menjadi sangat pemarah saat apa yang ia lakukan tidak dihargai. Padahal saat kita lapar, haus, atau mencari sesuatu, ibulah yang pertama-tama menyiapkannya. Bahkan saat kita pulang dari tempat, sesuatu pasti yang kita cari dan ibu. Tapi terkadang kita tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Bahkan hanya melakukannya sepele, setengah-setengah. Seperti ini. Tidak membuang sampahnya, hanya menyembunyikannya.